Oke, dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayah, bunda, dan anak-anakku semuanya. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penilaian akhir semester kelas 6 SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Semoga kita dapat dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ayah, bunda, dan anda sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ayah bunda. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Ustadz Eko Yulianto untuk langsung menyampaikan mengenai teknis dan sosialisasi tentang penilaian akhir semester kelas 6 di SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Kepada Ustadz Eko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzah minta tolong sebelumnya saya dijadikan co-host mau nge-share beberapa informasi dulu. Sepertinya sudah saya jadikan co-host di sini Ustaz. Samuel. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih ayah bunda, ustaz dan ustadzah semuanya? Jelas Ustaz. Matur nuwun. Ya alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat ustaz dan ustadzah tim kelas 6, ayah bunda, wali murid kelas 6 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam suasana silaturahim secara virtual nggih. Nih, terima kasih sekali pada tim kelas 6 yang sudah menyiapkan dan memfasilitasi keperluan Zoom meeting pada pagi hari ini. Luar biasa, jam 5 harus sudah siap di depan layar untuk menyapa ayah bunda semuanya. Mungkin karena mungkin pagi kaitannya dengan aktivitas persiapan, mungkin beberapa poin saja nanti saya sampaikan. Sebentar saya siapkan dulu. Ada siapa kata mau sate koi. Seto. Tatib Jubnisi. Raisa. Mohon maaf, apakah sudah terlihat di monitor nggih? Ya, sudah terlihat Ustaz. Oke, bismillah. Ayah bunda yang dirahmati Allah,
kami dalam hal ini sekolah ya, bersama para pimpinan dan guru-guru insya Allah dalam membuat keputusan tentu saja kita melaksanakan mekanisme syura ya, kaitannya dengan sistem yang ada, dan ini tidak lain adalah untuk menguatkan dan memberikan pelayanan terbaik yang kita sampaikan ke wali murid. Memang kami dalam hal ini kaitannya dengan sistem yang pas, sistem penilaian akhir semester memang ada sedikit perubahan ya, kaitannya dengan PTS kemarin. Mungkin saya percepat beberapa pertimbangan yang kami sampaikan, yaitu sampai bulan Desember memang belum ada kepastian kaitannya dengan tatap muka secara bersama ya. Tentu kalaupun ada tatap muka otomatis nanti pun secara terbatas. Nah, inilah salah satu pertimbangan. Kemudian yang kedua, PTS kemarin dari segi waktu pengerjaan soal kita kurang lebih 9 jam dari jam 9 malam. Maaf, jadi jam 6 sampai hampir 5 hampir berapa? Kurang lebih jam 6 sampai jam 9 ya. Itu yang tentu saja kemarin maaf dari segi kami Ustadz dan Ustadzah dalam hal memonitor pengawasan ekstra energi juga, dan ini menjadi pertimbangan juga. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan kredibilitas dan validitas hasil PTS, meskipun ini bukan acuan utama di kurikulum, tetapi sekolah memiliki kewajiban dalam hal melihat validitas hasil, karena bagaimanapun memang ketika kondisi seperti ini kita dituntut juga untuk mempertimbangkan hasil capaian, karena kita khawatir juga nanti ke depan ibaratnya semacam ada loss, kehilangan generasi kaitannya dengan waktu yang memang sangat terbatas ini. Nah, dari sekolah, dan ini tentu saja masukan dari para Korel Korbit, kemudian para guru, maka kita membuat dua sistem yang harapannya dua sistem ini bisa memfasilitasi semuanya. Yang pertama adalah sistem online. Nanti wali murid dalam hal ini tentu saja menyediakan segala perangkat online-nya, baik HP, laptop, ataupun gadget, tab, sesuai dengan yang sudah dimiliki. Ustadz Eko, dalam? Mohon maaf memotong Ustadz. Ya. Itu untuk share screen-nya tadi sudah tershare ya itu ya? Di tempat Ustadz sudah terlihat PowerPoint-nya? Bukan PowerPoint, Word. Oh sorry, Word. Sudah terbuka Ustadz. Mohon sudah. maaf, di tempat saya itu belum terbuka. Apakah di tempat ayah bunda sudah terbuka juga? Belum, Ustadz. Belum, Itu masih belum. file-file yang ditampilkan. Nah, belum Ustadz. Belum. Oke, ini udah maaf. Oke, sudah Ustadzah Rani? Nah, laras, ampun. Ini bisa kami sampaikan tadi beberapa pertimbangan itu yang ada. Sekolah membuat dua sistem. Yang ini nanti kaitannya dengan sistem ini. Kemudian wali murid harus tadi sudah Kemudian yang ketiga, kita ketatkan dalam hal pengerjaan, dan ini berlaku di kelas 3, 4, 5 dan 6. Karena ini adalah benar-benar ujian yang memang harus terkawal. Kalau mungkin dalam pembelajaran masih kita berikan kemudahan tetapi insya Allah pun nanti seandainya ada hal-hal yang sifatnya darurat bisa kita komunikasikan kaitannya dengan sistem ini. Kemudian yang ketiga, dalam hal pengiriman dalam bentuk PDF, insya Allah akan kita bagi harapannya mungkin ada sebagian wali yang akan ngeprint sendiri ataupun menyiapkan sendiri, karena nanti kaitannya dengan offline pun sekolah juga siap. Nah, ini maksimal pun kita batasi pengirimannya 2 sampai setengah 1 ya, kurang lebih dari jam 4:30 sampai 4:30, kurang lebih 8 jam. Mas. Kemudian dari sistem offline kita kemarin sudah menyebarkan angket itu. Maaf nih saya ralat baik online sama offline wali murid tetap mengisi. Untuk sistem offline, pengambilan di sekolah akan kita layani mulai pukul 7 sampai pukul 8 untuk kelas 3 dan 4. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 mulai 8:30 sampai 8:30. Nah, harapannya
ini tentu saja dengan protokol kesehatan ya, kita buat 2 gelombang. Tetapi seandainya dari ayah bunda ada adiknya yang di kelas 3 atau 4, ya insya Allah nanti kita minta guru-guru di kelas 6 juga standby di sekolah sesuai dengan jam kerja. Ini hanya untuk mengantisipasi dan mengutamakan protokol kesehatan. Kemudian dari pengembalian, nanti yang dikembalikan adalah LJS. LJS-nya saja, insya Allah nanti sudah kita lampirkan saat pengambilan soal. Itu maksimal kita tunggu sampai jam 3 atau sholat asyar. Guru piketnya nanti dari tim paralel sesuai dengan ketugasannya. Kemudian ketepatan waktu jelas. Nah, memang untuk kelas 1 dan 2 ini tidak kita buat sistem online dan offline, tetapi request dari teman-teman di paralel. Kelas 1 rencana mau dimasukkan, tetapi memang karena kondisi kelas 1 itu memang butuh pendampingan yang ekstra ya, karena memang sampai hari ini anak-anak kelas 1 bersama para guru dan teman-temannya itu memang belum pernah ketemu, sehingga memang dalam hal ini kita utamakan di kelas 1 kaitannya dengan offline di sekolah. Tetapi kelas 2 kemarin request dari teman-teman paralel kelas 2, teman-teman menggunakan sistem HVA, jadi guru berkunjung ke kelompok-kelompok yang sudah dibagi sebagaimana sistem HVA di pembelajaran reguler atau akademiknya. Nah ini. Nah, melihat dari 2 sistem itu, kami menyimpulkan yang pertama dari segi efektivitas waktu pengerjaan PAS, baik yang online sama offline, kita benar-benar ingin mengontrol sehingga anak-anak dari pagi sampai jam 3 harapannya itu sudah anak-anak siap ujian. Dan insya Allah kaitannya dengan ini benar-benar kita atur, karena memang kemarin kami juga melihat bagaimana ketika sampai malam ya, poin keempat ya nanti kita masih memantau dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, bahkan jam 9 kita masih memantau menagihi anak-anak yang belum ujian. Nah ini tentu saja secara energi, di samping itu pun pula kami sebagai orang tua juga buat anak-anak kami juga tentu butuh pendampingan juga, sehingga kita mohon dukungan dari ayah bunda kaitannya dengan efektivitas waktu PAS yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua, kita juga berharap meminimalkan peran orang tua dalam hal ini ya, dalam arti tetap ada pendampingan, tetapi dalam hal ini pun kita juga tidak menjamin 100%, karena terus terang kami sangat terbantu juga dengan kondisi pandemi seperti ini, apalagi jenjang sekolah dasar yang memang secara usia tentu berbeda dengan anak-anak SMP dan SMA. Tentu pendampingan orang tua masih. Nah, tetapi yang jelas kami ingin meminimalkan saja. Dalam hal ini mungkin ada aktivitas-aktivitas ataupun keperluan dari orang tua, monggo itu nanti bisa dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin kemandirian anak dalam belajar dalam hal ini, baik atau tanpa orang tua, harapannya juga bisa terjaga dari rumah, ya, entah dengan kakaknya ataupun saudaranya. Tetapi inilah salah satu pertimbangan yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, ini tadi saya ulangi lagi, tugas guru setidaknya bisa terkurangi dari segi frekuensi waktu. Maksudnya setelah jam 3 harapannya guru tidak perlu ngecek lagi siapa yang belum pas. Karena evaluasi kemarin saat online guru itu sampai malam mengingatkan siswa. Bahkan ada yang di paralel kelas lain itu sampai jam 12 malam minta request penambahan waktunya. Nah ini saja tentu menjadi pertimbangan juga. Kemudian yang kelima, hasil PAS itu harapannya mendekati kredibilitas yang ada. Sekali lagi kami sampaikan kepada wali murid bahwa tidak perlu galau, resah, dan gelisah masalah hasil. Tetapi kaitannya dengan sekolah ini berupaya bagaimanapun hasilnya nanti paling tidak kita mempunyai gambaran. Dan memang sedikit evaluasi dari PTS, dari data yang kami terima kemarin dari teman-teman di paralel, semua mapel itu memang jauh lebih baik hasilnya, luar biasa nih Ustaz. Para orang tua memiliki potensi yang besar kaitannya dengan bisa memberikan pengajaran pada anak-anak. Tetapi tentu saja sekali lagi kita ingin tidak terlena, tidak sekedar berdasarkan hasil, tetapi memang kondisi realnya nanti seperti apa. Nah, dari poin-poin tersebut kita
juga menyimpulkan semua ada plus minusnya dengan keputusan baru ini. Tentu yang berbeda dengan PTS kemarin. Nah, yang terpenting adalah mungkin bagi kami hari ini adalah segera menyiapkan perangkat-perangkat pasnya terlebih dahulu sambil melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan insya Allah yang kedua, baik sistem online dan offline ini adalah hasil keputusan syura kami di pimpinan dengan para guru ya, berdasarkan dan mempertimbangkan masukan-masukan yang ada. Nah, seandainya nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan kaitannya dengan fasilitas ataupun aktivitas orang tua, insya Allah nanti kita pun juga masih memberikan kemudahan. Nah, sedikit menanggapi kemarin dari WA yang sudah masuk ke saya, ada beberapa wali yang memang kemarin itu sudah merasa keberatan ya dengan sistem ini. Kemudian kami jelaskan secara khusus kaitannya dengan sistem ini. Misalkan ini langsung saya tanggapi ya, biar nanti efektif waktunya. Misalkan dalam hal perangkatnya orang tua belum menyiapkan, mungkin karena punya pertimbangan, belum ada faktor tanggung jawab, tetapi orang tua masih mendampingi. Atau faktor kedua offline, orang tua secara aktivitas tidak bisa membersamai juga di rumah misalkan karena mungkin jam pekerjaan ataupun yang lainnya. Insya Allah seandainya itu silahkan nanti anak-anak bisa diantar ke sekolah ya, diantar ke sekolah nanti ustadz dan ustadzah yang akan membersamai. Harapannya dari segi waktu benar-benar kita maksimalkan. Nah, inilah pertimbangan kemudahan meskipun offline sama online, sekolah pun masih memberikan kemudahan dalam hal ini. Monggo nanti bisa dikomunikasikan ke sekolah, dalam hal ini ke wali kelas ataupun kami. Nah, mungkin ini sebagai pengantar, saya yakin nanti ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan. Monggo nanti bisa dipandu oleh Ustadzah Rani atau bisa ditulis di chat nih. Kemarin dari kelas 4 dan kelas 2 ketika saya ikut dengan Zoom meeting dengan teman-teman dan para wali, alhamdulillah kita jelaskan kebijakan keputusan seperti ini dan alhamdulillah beliau-beliau juga menerima. Nah, monggo nanti kami sangat berharap juga wali murid ya, kaitannya dengan perubahan sistem ini kami juga perlu didukung ya kaitannya dengan perbaikan sistem karena kita ingin sistem ini berjalan dengan baik. Bagaimanapun keadaannya meskipun pandemi, tetapi kita sekolah punya kewajiban untuk menjaga sistem ini agar berjalan dengan baik dan hasilnya juga tentu baik juga. Demikian Ustadzah Rani, waktu dan tempat saya kembalikan. Monggo nanti kalau ada diskusi bisa disampaikan. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Ustadz Eko atas sosialisasi yang sudah disampaikan. Nggih, monggo ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin bertanya mungkin bisa langsung meng-on-kan mikrofonnya. Oke, Ustadz. Nggih, di sini ada dari chat ini dari wali muridnya Mas Mubarok Azam 6B. Ustadz, online dan offline durasinya sudah tidak sama. Belum mempertimbangkan transportasinya. Pripun nggih, matur nuwun. Oke. Jadi memang kalau dibuat sama kami juga ya sebenarnya kita mulai jam awal dari offline jam 7 itu sudah siap nggih sampai jam 3. Ya kurang lebih kalau tadi 6,5 sama 8 foto selisihnya juga nggak terlalu jauh. Memang dari mapel kemarin itu satu mapel kurang lebih 2 jam, jadi 4 jam kalau waktu normal. Itu pun sudah kami lebihkan, lebih dari 2 jam bahkan sampai 4 jam. Dan secara waktu insya Allah kalau biasanya ini melihat aktivitas di pembelajaran reguler, biasanya waktu itu sisa ketika ujian. Tetapi ini memang sudah kita lebihkan kurang lebih 2,5 jam sampai 4 jam. Kemudian masalah transportasi, ya ini memang kemarin menjadi salah satu pertimbangan. Harus mungkin mondar-mandir nih ketika mengembalikan LJK. Nah, memang disinilah ada rela berkorban
beban juga nggih, salah satu dari kita baik dari para guru ataupun orang tua. Seandainya memang tidak mau belum untuk wirawirinya itu transportasi, silahkan nanti Ananda diantar di sekolah saja, nanti masalah penjemputan bisa menggunakan sarana yang lain. Kita memang dari segi waktu memang mengefektifkan nggih dari yang PTS kemarin kemudian ke PTS. Tetapi insya Allah hal seperti ini monggolah orang tua juga memiliki dalam hal apa nggih kewenangan juga. Kita dengan sistem online sama offline, kita dari segi waktu tidak harus sama nggih ayah bunda, nggih harus 8 jam semuanya enggak, tetapi ini insya Allah sudah cukup. Kemudian dari maaf transportasi tadi harus wirawiri, ya itulah salah satu bentuk, karena ini benar-benar ujian ya, ujian dalam arti penilaian yang ini menjadi jadwal rutin juga di semester. Tetapi monggo lah kalau itu menjadi pertimbangan ya kami saran kami adalah monggo nanti mungkin anak-anak bisa diantar sebagaimana saat sekolah, tetapi dalam hal pulang atau monggo bisa menggunakan sarana lain. Nah, karena memang kita juga punya tadi nilai plus juga kaitannya dengan keputusan ini. Monggo, Ustazah Rani. Ini saya tanggapi juga ini yang kedua. Ya Ustadz, boleh langsung ditanggapi Ustadz. Ya, monggo nanti kalau masih ada diskusi bisa. Kalau memilih sistem offline, tetapi jawaban via online sakit, boten bisa ayah bunda sakit. Seandainya ingin mengambil soal ataupun soalnya di print dari rumah, nggak harus ke sekolah, mungkin ada fasilitas print. Monggo itu bisa, sistem online bisa. Jadi boleh maaf ngeprint sendiri atau ngambil soal dari sekolah, kemudian jawabannya via online bisa. Kemudian waktu maksimal pengumpulan online adalah 12:30 bagi kami yang bekerja dan bisa mendampinginya malam hari agak berat. Ini memang kemarin menjadi, nah kalau masalah mendampingi tadi saya sampaikan silahkan diantar ke sekolah. Nanti guru akan siap mendampingi sesuai dengan jam kerjanya. Insya Allah sampai jam 3 kalau kaitannya dengan offline. Tapi insya Allah ini adalah bentuk seandainya maaf tidak bisa mendampingi, insya Allah nanti Ustadz dan Ustadzah kita minta mendampingi di sekolah. Itu. Kemudian kalau semua anak diantar ke sekolah, semua bagaimana? Nah, kalau semuanya tidak memungkinkan, karena 7 ruang atau 9 ruang dengan kelas 1 ini sudah kita utamakan yang kelas bawah. Sementara kelas atas itu hanya untuk mengantisipasi saja yang memang benar-benar tidak bisa didampingi oleh ayah bunda ataupun saudaranya. Kaitannya dengan itu pun kami pertimbangkan. Sehingga maaf yang di sekolah memang benar kita batasi hanya untuk kelas 1 karena memang butuh pendampingan yang ekstra untuk kelas 1. Kemudian yang kelas 2 itu satu kelas, dari ustadzahnya kemarin faktor kesehatan itu belum berani keluar, ini juga kita utamakan. Memang dari 6 kelas ini adalah kelas bawah ya, terutama kelas 1, 2 ini memang masih butuh pendampingan kaitannya dengan penilaian seperti ini. Tetapi kelas mungkin kelas atas 4, 5, 6 harapannya kemandirian itu sudah sudah terjaga Itu ayah bunda kaitannya kalau memang tidak bisa mendampingi maka kami sarankan nanti bisa diantar ke sekolah dan insya Allah nanti sekolah siap untuk membersamai Ananda. Kemudian kalau di jadwal pengambilan setiap pagi dikembalikan saat esoknya ambil soal baru apa bisa. Nah ini kaitannya dengan kalau soal itu harus nginep lagi sama saja mungkin efektif diambil paginya, tetapi bagi kami soal itu jangan sampai menginap di rumah dalam arti kita share sesuai dengan waktunya karena sudah kita setting seperti itu. Jadi mohon maaf untuk yang pengambilan soal setiap pagi dan dikembalikan di hari berikutnya, ini nanti keluar dari juknis yang sudah kita sepakati. Harapan kami dari sekolah ketika soal itu diambil kemudian dikembalikan pada hari itu atau dikerjakan pada hari itu, harapannya sudah tidak terjadi lagi beban karena insya Allah nanti Ustadz dan Ustadzah pun juga akan segera mengoreksi dari hasil yang offline juga, karena kita di akhir semester ini harapannya juga segera karena memang beberapa pekerjaan ini sudah mulai banyak di persiapan di akhir semester. Kemudian tugas luring pertama bisa dikembalikan nggak Tat untuk orek-orekan. Nah ini monggo nanti tim paralel yang menjawab kaitannya. Kemarin kami minta dari
teman-teman di paralel, paling tidak tugas itu ada feedback ya, tidak sekedar kita memberikan tugas, tetapi memang ada koreksi ataupun ada hasil yang diterima. Oke. Kemarin secara umum sekolah sudah menugaskan tugas-tugas yang selama ini diberikan, baik ya online dan offline, itu harapannya juga bisa digunakan untuk belajar, termasuk dalam persiapan PAS. Dan monggo nanti yang kelas 6 kemarin, monggo kalau tidak salah secara waktu kelas 6 mengembalikan tugas tanggal 7 ya, tanggal 7 Desember. Terus kemarin kami ada kendala email mengisi angket. Oh nggih, nanti diberikan ke saya nggih namanya siapa. Kemarin sudah kami share nggih kaitannya dengan hasil. Untuk kelas 6, bentar saya lihat datanya dulu nggih. Kemarin sudah kami share itu yang mengisi baru 125 nggih, memang belum semua, tetapi kami dari sekolah dalam hal ini panitia pun juga perlu menyiapkan nggih kaitannya dengan yang difotokopi itu. Lah monggo sesegera mungkin karena kita hari Senin itu harus sudah menyiapkan soal-soal itu terutama yang harus kita gandakan. Meskipun tidak semua, tetapi ini kemarin sudah menjadi akad dengan para guru, para pimpinan kaitannya dengan angket itu sehingga orang tua itu harapannya memang segera mengisi. Dan ini saya melihat memang mohon maaf nggih, hal-hal yang seperti ini seringkali tertunda kaitannya dengan ketepatan pengisian angket. Harapan kami juga monggo diluangkan waktunya untuk mengisi itu, harapannya biar kami segera mendapatkan data yang pasti. Baik, saya bacakan yang kelas 6. Dari 136 wali murid baru yang mengisi 112 atau baru 82%. Kemudian yang online adalah 98, yang offline 14. Nah, monggo nanti kalau ada perubahan tolong langsung di WA-kan ke saya nggih untuk segera saya saya ubah datanya. Begitu Ustadzah Rani, monggo mungkin ada tanggapan secara langsung ataupun lewat chat. Monggo ya Bunda yang masih mau untuk bertanya, kami berikan waktu kurang lebih 2-3 menit saja nggih Ayah Bunda, karena ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 6 dan Ustadz Eko juga harus segera turun dari Gunung Kidul. Mohon maaf untuk Ustadzah Sari, apa sudah masuk Ustadzah Sari? Sepertinya belum bisa masuk ya ini. Belum bisa ya di chat saya. Belum bisa masuk dari tadi. Iya, ini dari tadi kenapa tidak bisa masuk ya? Monggo ya Bunda, apabila masih ada untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh iya, untuk menjawab tugas luring, yang pertama, insya Allah kita akan bagikan seperti jadwal kemarin itu untuk kelas 6A di hari Selasa, kelas B di hari untuk kelas 6A hari Senin, kelas B hari Selasa, kelas C hari Rabu, kelas D hari Kamis. Seperti pembelajaran terbatas. Jadi nanti kita akan bagikan bersamaan dengan pembelajaran terbatas. Oke, kemudian untuk tugas luring yang kedua itu sudah ada lembar jawab. Di situ besok untuk yang dikumpulkan hanya lembar jawabnya saja, untuk soalnya tidak usah ya Bunda. Jadi untuk yang kedua ini, luring kedua, yang pertama itu soal, kemudian yang lembar kedua itu adalah lembar jawab. Jadi yang dikumpulkan itu besok hanya lembar jawabnya saja, begitu. Bentar, saya panggil Ustadzah Sari. Ustadzah Sari, apa sudah hadir di sini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya. Alhamdulillah, akhirnya. Ya, monggo Ustadzah Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bisa gabung, ada kendala sinyal dari tadi. Terima kasih Ayah Bunda sudah bergabung di pertemuan komite yang kedua ya di semester 1 ini.
Alhamdulillah tak terasa putra-putri kita sudah hampir setengah kelas 6 ya. Ya, seperti yang disampaikan kurikulum Ustadz Eko tadi ya, mungkin saya nggak dengar malah. Insya Allah tanggal 7 Desember anak-anak sudah mulai pas gitu. Jadi kami menegaskan saja, mohon bantuan dari ayah bunda untuk memotivasi Ananda ya, agar pas bisa terlaksana dengan hasil yang baik. Begitu saja. Terus untuk agenda-agenda rutin di kelas 6, seperti TPM, foto buku kenangan, doa bersama, dan wisuda yang dilaksanakan di semester 2, insya Allah akan kami musyawarahkan dengan komite paralel dalam waktu dekat ya. Nanti dengan Pak Jufri dan para pengurus yang lain ya. Mungkin itu saja dari saya. Karena saya tadi nggak tahu dari Ustadz Eko sudah apa saja yang disampaikan. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke MC-nya, Ustadzah Rani. Terima kasih Ustadzah Sari. Ya, ayah bunda tadi sudah Ustadzah Sari sampaikan bahwasanya untuk agenda-agenda di kelas 6 nanti kita akan musyawarahkan dulu dengan ayah bunda di komite ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Nje, ayah bunda? Atau masih ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Ayah bunda dan Ustadz Ustadzah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pagi hari ini kita rasa sudah cukup, nggih. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Eko tadi bisa dipahami untuk semuanya. Mari kita tutup acara pada pagi hari dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila saya banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.